Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Kapter Mengestu, memiliki NIM 251061131. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang food waste atau pemborosan makanan. Sebuah permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali juga mendapatkan perhatian. Padahal dampak food waste ini tidak hanya berkaitan dengan makanan yang terbuang, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Food waste adalah kondisi ketika makanan yang sebenarnya layak dikonsumsi dibuang begitu saja sehingga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemborosan makanan dapat terjadi di berbagai tahap, mulai dari tahap proses, produksi, distribusi, penjualan, hingga konsumsi oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, food waste sering terlihat dari makanan yang tidak habis dimakan, bahan makanan yang membusuk karena disimpan terlalu lama, atau makanan yang dibeli secara berlebihan kemudian berakhir di tempat sampah. Permasalahan food waste menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan. Di berbagai negara, contohnya Indonesia itu sendiri, jumlah makanan yang terbuang setiap tahunnya itu 23 hingga 40 ton. Sangat besar kan jumlahnya. Dan ironisnya, di saat banyak makanan yang dibuang, masih terdapat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan pemanfaatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, penyebab food waste sangat beragam. Salah satu penyebab yang paling umum adalah kebiasaan membeli makanan secara berlebihan. Banyak orang membeli makanan dalam jumlah lebih banyak daripada yang dibutuhkan karena tergiur oleh promo, diskon, atau keinginan yang memiliki stok makanan yang banyak di rumah. Namun, ketika makanan tersebut tidak segera dikonsumsi, kualitasnya menurun dan akhirnya menjadi terbuang. Selain itu, kebiasaan mengambil makanan dalam porsi yang terlalu besar juga menjadi faktor utama terjadinya food waste. Misalnya saat menghadiri acara prasmanan, pesta pernikahan, atau makanan di restoran, sebagian orang mengambil makanan dalam jumlah besar karena khawatir tidak kebagian atau sekadar mengikuti keinginan sesaatnya. Akibatnya, makanan tidak habis dimakan dan sisanya dibuang. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana ya, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang dan secara terus-menerus, jumlah makanan yang terbuang akan sangat besar. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman mengenai penyimpanan makanan yang benar. Banyak bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan produk susu memiliki cara penyimpanan tertentu agar tetap segar dan tahan lama. Ketika makanan disimpan secara tidak tepat, makanan menjadi cepat rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi, dan akhirnya makanan tersebut dibuang dan menjadi limbah. Di tingkat usaha seperti restoran, hotel, supermarket, dan industri makanan, food waste juga sering terjadi. Misalnya, supermarket terkadang membuang produk makanan yang mendekati tanggal kadaluarsanya, meskipun masih layak konsumsi. Restoran juga sering membuang bahan makanan yang tidak terjual atau makanan yang tersisa dari pelanggan. Dalam industri pangan, makanan yang bentuknya dianggap tidak menarik atau ukurannya tidak sesuai dengan standar pasar juga seringkali tidak dipasarkan, meskipun kualitasnya masih baik. Dampak food waste sangat luas. Dari sisi ekonomi, pemborosan makanan menyebabkan kerugian finansial baik bagi individu maupun pelaku usaha. Ketika seseorang membeli makanan yang akhirnya dibuang, berarti uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut juga ikut terbuang. Begitu pula bagi restoran atau supermarket yang menanggung kerugian akibat makanan yang tidak terjual. Dari sisi sosial, food waste menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah masih adanya masyarakat yang mengalami kekurangan pangan. Banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhannya makannya sehari-hari. Sementara di tempat lain makanan dalam jumlah besar justru dibuang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sumber daya pangan dapat dikelola secara lebih adil dan bertanggung jawab. Sementara itu, dari sisi lingkungan, dampak food waste bahkan lebih serius. Ketika makanan dibuang ke tempat pembuangan akhir, makanan yang
makanan tersebut akan mengalami proses pembusukan. Dalam proses ini dihasilkannya ada namanya gas metana, yaitu salah satu gas rumah kaca yang memiliki kemampuan menahan panas lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Meskipun banyak makanan yang terbuang, semakin besar pula emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Selain menghasilkan emisi, food waste juga berarti pemborosan sumber daya alam. Untuk menghasilkan makanan diperlukan lahan pertanian, air, energi, pupuk, tenaga kerja, dan biaya transportasi. Ketika makanan dibuang, semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi tersebut ikut terbuang sia-sia. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 kilogram beras diperlukan sejumlah besar air dan tenaga. Jika beras tersebut tidak dimakan dan airnya dibuang, maka seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya menjadi tidak bermanfaat. Food waste juga dapat menimbulkan volume sampah yang harus dikelola oleh pemerintah. Semakin banyak sampah makanan yang dihasilkan masyarakat, semakin besar pula beban pengelola sampah di tempat pembuangan akhir, contohnya seperti di TPA Bantar Gebang. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah makanan dapat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan, serta menjadi sumber penyakit. Untuk mengatasi masalah food waste diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pada tingkat individu misalnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membeli makanan sesuai kebutuhan dan tidak tergiur lagi oleh penampilan yang menarik, promo, hingga diskon. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membeli makanan sesuai kebutuhannya. Sebelum berbelanja, baiknya membuat daftar list kebutuhan agar pembelian lebih terencana dan tidak berlebihan. Dengan demikian, resiko makanan terbuang dapat dikurangi. Langkah berikutnya adalah mengambil makanan secukupnya saat makan. Prinsip sederhana seperti menghabiskan makanan yang telah diambil dapat memberikan dampak yang besar jika diterapkan secara konsisten. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami cara menyimpan makanan dengan benar agar kualitasnya tetap terjaga dan masa simpannya lebih panjang. Apabila terdapat makanan yang masih layak konsumsi tetapi tidak akan dimakan, makanan tersebut dapat dibagikan ke orang lain yang membutuhkan. Saat ini juga banyak komunitas dan organisasi sosial yang bergerak dalam penyelamatan makanan atau food rescue, yaitu kegiatan mengumpulkan makanan yang masih layak konsumsi untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di tingkat rumah tangga, sisa makanan organik juga dapat diolah menjadi kompos. Pengolahan ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghasilkan pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara itu, misalnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun sistem pengelolaan pangan yang lebih berkelanjutan. Edukasi mengenai pentingnya mengurangi food waste harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Selain itu, perlu adanya inovasi dalam distribusi dan pemanfaatan makanan agar makanan yang masih layak konsumsi tidak berakhir sebagai sampah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa food waste merupakan masalah yang sangat serius yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Makanan yang terbuang bukan hanya berarti hilangnya bahan pangan, tetapi juga hilangnya sumber daya, energi, dan kesempatan untuk membantu sesama. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi pemborosan makanan melalui kebiasaan yang lebih bijak, mulai dari membeli makanan sesuai kebutuhan, mengonsumsi makanan yang bertanggung jawab, hingga memanfaatkan sisa makanan dengan baik. Mari kita mulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap makanan yang berhasil diselamatkan dari tempat sampah adalah bentuk penghargaan terhadap sumber daya alam, kerja keras petani, dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.